Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Sahabat Servis dimanapun saja Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat. Pada video kali ini saya mau berbagi ilmu bagaimana caranya mengukur tegangan pada bagian catu daya. Hal ini diperlukan kita dalam rangka troubleshooting atau mencari kerusakan pada bagian catu daya. Baik, mari kita mulai. Sebelum kita mengukur tegangan catu daya, saya perkenalkan dulu, ini adalah bagian catu daya. Bagian catu daya itu ada garis putihnya, dibatasi garis putih melintas ke sini. Ini adalah bagian AC polnya, sedangkan bagian DC polnya ada di sini. Cirinya ada dioda di sini, dioda penyiarah, dan ini ada outputnya adalah kapasitor ini. Nah, bagian catu daya yang dibatasi ini ada kapasitor, ada sikring cirinya, ini ada trafo switching, dan ada transistor. Nah, ini adalah komponen utama daripada catu daya. Ya, ini juga nih sama, ada dioda bridge. Ini adalah komponen catu daya ya. Nah, apa saja atau di titik mana sajakah kita akan mengukur catu daya ketika kita mencari kerusakan pada bagian catu daya? Nah, saya sering melakukan pelacakan kerusakan biar lebih cepat itu hanya di beberapa titik saja. Nah, kita coba nanti periksa di kaki kapasitor ini, di bawah kaki kapasitor ini. Yang kedua adalah di kaki kolektor. Nah, kalau di sini sudah ada, maka kita coba kemudian di output daripada masing-masing dioda ini, terutama di bagian kapasitornya ini. Ya, jadi itu nanti kita akan coba tegangan standar daripada tegangan catu daya ini. Nah, kalau kita udah punya tegangan standar, kita bisa bandingkan ketika kita pada saat troubleshooting mencari kerusakan pada rangkaian catu daya TV yang sedang mengalami gangguan. Baik, saya akan menjelaskan. Ini adalah bagian catu daya, ya, wilayah yang akan diukur ketika catu daya mengalami trouble atau kerusakan, ya. Nah, titik-titik yang akan diukur adalah titik kapasitor dan transistor yang berada di wilayah yang bergaris hitam ini adalah wilayah daripada catu daya. Ini batasnya catu daya, bagian AC-nya ya. Ini bagian AC. Nah, ini mengukur daerah sini yaitu harus probe dua-duanya berada pada wilayah yang di garis ini. Nah, kalau mengukur sebelum dioda itu adalah ampermeter harus berada di wilayah AC pol. Sedangkan setelah melewati dioda bridge ini atau terletaknya pada kapasitor ini, maka mengukur harus menggunakan DC ya, menggunakan DC. Nah, di sini juga DC. Nah, kita akan coba ukur titik pada kapasitor ini ya. Nah, tegangan standar untuk kapasitor ini kurang lebih 300 volt. Nah, kita cek di sini. Nah, itu tegangannya menggunakan 1000 volt, kurang lebih 300 volt ya, kurang lebih 300 volt tegangan yang ada di kapasitor. Nah, kita coba mengukur di wilayah transistor, terutama bagian kolektor. Nah, ini adalah bagian kolektor. Nah, ternyata sama tegangannya ya. Jadi tegangan indikator bahwa di rangkaian ini tegangannya ada, maka dua-duanya dianggap rangkaian ini adalah normal ya. Jadi kalau bila di dalam di kapasitor ini tegangannya kurang, maka kemungkinan di depan ada masalah. Nah, bila di tegangan di sini tidak ada sama sekali, maka di daerah sini terdapat gangguan. Nah, selanjutnya bila di sini sudah normal, kita akan ukur tegangan output daripada catu daya ini. Nah, output dari tegangan catu daya ini ada 5 atau 4 ya, tergantung daripada mesin TV-nya. Nah, kebetulan di sini ada tegangan B1, B2, B3 dan ada B4 ya. Ada 4 tegangan. Ada 4 tegangan di sini yang akan kita ukur.
untuk mesin TV yang ini. Nah, bagaimana cara mengukur output daripada ini? Karena ini sudah jadi DC dan berada di luar wilayah garis hitam ini, maka probe hitam kita bisa simpan di sini. Ya, di grounding tabung. Nah, ini di grounding tabung. Nah, untuk mengukur bisa disimpan di situ untuk mengukur wilayah DC. Nah, tegangan yang akan kita ukur B1 adalah tegangan yang kurang lebih 110 volt. Nah, patokannya dari mana? Nah, kita lihat di belakang sini ketika kita akan perbaiki, lihat kapasitornya. Biasanya kapasitornya mempunyai tegangan 160 volt. Maka disitulah tegangan B1. Biasanya B1 ini adalah menuju ke bagian wilayah horizontal atau letaknya ke bagian playback. Nah, ke sini ya. Jadi tegangan 110 volt standar biasanya di sini untuk mesin Cina itu tegangannya adalah 110 volt. Kemudian nah, kita coba di sini kita ukur nih B1-nya. Ya, B1-nya kita ukur. Nah, ini kita turunkan dulu. Nah, ini tegangannya kebetulan hanya 105 volt ya. Kalau di sini menggunakan ampermeter ini tegangan B1-nya 105 volt. Nah, tegangannya 105 volt kurang lebih. Itu untuk tegangan supply ke playback ya, atau horizontal juga ya nih wilayahnya. Nah, ini adalah tegangan normal. Nah, selanjutnya kita ukur B2. Nah, B2 ini supply ke horizontal juga, kurang lebih biasanya 24 sampai 27 volt. Kita turunin. Nah, ini tegangannya kurang lebih 27 volt. Ya, ini tegangan menuju horizontal. Kemudian ini juga kadang dipakai dua tegangan 12 dan 24 menuju ke vertikal. Nah, selanjutnya ada B3. Nah, ini B3 tegangannya kita cek sini. Tegangan B3 ini, nah kita turunin lagi. Nah, ini B3 kurang lebih 9 volt ya. Nah, ini pakai skala 10, 9, 10 kurang dikit ya ini. Nah, ini 9,7 ya. 9,7 volt untuk bagian B3-nya. Kemudian kita coba lagi tegangan satunya lagi. Nah, ini tegangan satunya lagi kurang lebih 15 volt. Nah, ini sebetulnya ini B3. Nah, B3 yang ini adalah yang 10 volt kurang itu adalah B4-nya ya. Biasa B4 ini nanti diturunin lagi masuk ke IC program 5 volt. Jadi yang 9 volt diturunin lagi menjadi 5 volt nanti di sini. Oke. Nah, itu. Nah, bila dalam tegangan ini masing-masing B1 B3 ada masalah, tidak keluar tegangan, maka TV ini tidak akan hidup atau mati total. Jadi kita harus ngecek satu-satu ketika satu daya atau kita menemukan gejala pada TV mati total. Bisa saja B1-nya mati, maka semua rangkaian akan mati. Begitu juga B2. B2 ini ada satu daya masuk vertikal dan horizontal, maka layar akan gelap ya. Nah, kemudian yang 5 volt. Nah, 5 volt nggak keluar juga IC program nggak kerja, maka tidak akan ada kerja juga karena osilator yang masuk ke vertikal dan horizontal tidak bekerja, otomatis TV juga mati total. Nah, itulah tegangan-tegangan satu daya yang berpengaruh kepada blok semuanya ya, blok TV. Jadi ketika kita memperbaiki ya diurut mulai dari input AC ini tegangan AC sampai dengan sini ya. Ada sikringnya, ada trapo filter, ada kapasitor filter. Nah, ini kemudian ada dioda bridge. Nah, output dari dioda bridge ada langsung sudah disearahkan adanya di kapasitor ini ya, kapasitor yang besar ini cirinya ya. Oke, demikian cara mengukur tegangan DC, standar tegangan DC terutama untuk TV-TV Cina ya. Ini kebetulan yang dipakai adalah TV-TV Cina ya, standar. Ini paling mudah dalam memperbaikinya gitu ya. Oke, demikian. Terima kasih.